bantulpastivinews.com. Kapolres Bantul AKBP Iksan SIK, Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021 mengungkap kasus pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan wanita meninggal dunia. Saat itu kasus penemuan mayat wanita umur 56 tahun salah satu warga Wijirejo Pandak Bantul pada tanggal 26 Oktober tahun 2021 menghebohkan warga Pantai Depok. Pelaku kekerasan itu adalah laki-laki bernama inisial Y umur 49 tahun dan merupakan tetangga korban dan menjadi pacar korban. Kasus ini ditangani dengan cepat sehingga Polres mengumumkan di depan media. Pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, yang masyarakat juga sudah ketahui yang terjadi pada hari Minggu. Kemudian ditemukan mayatnya pada hari Senin 26 Oktober 2021 pukul 11.00. Jadi pelaku juga bawa motor, tapi motornya dititip di rumah sakit Panembahan Senopati. Kemudian mereka jalan-jalan menggunakan kendaraan korban. Setelah jalan-jalan di pantai, kemudian mereka sempat ke losmen juga. Kemudian setelah dari losmen, sekitar jam-jam 10-an mereka kembali ke pantai lagi menikmati suasana pantai, dan ketika itu korban mengajak untuk pulang. Nah, pada saat korban mengajak untuk pulang, disinilah pelaku memang yang dari awal memang mengincar harta dari korban. Terkait ungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 Yo 365 ayat 3 KUH pidana. Pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, yang masyarakat juga sudah ketahui yang terjadi pada hari Minggu. Kemudian ditemukan mayatnya pada hari Senin 26 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB. Baik rekan-rekan, dapat kami sampaikan untuk kasus ini tentunya berdasarkan laporan polisi nomor LP86 bulan 10 tahun 2021, di mana pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB telah ditemukan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan di muara Pantai Depok Parangtritis, Kaponewon Kretek, Kabupaten Bantul. Pada saat penemuan mayat terlihat memang ada tanda-tanda kekerasan, dilihat dari kondisi muka maupun badan ada memar. Namun awalnya kami kesulitan karena pada saat penemuan korban tanpa identitas. Kemudian tidak ditemukan juga handphone yang bisa menjadi petunjuk, sehingga betul-betul pada saat ke TKP kita sisir dan lokasinya tidak ditemukan apa-apa, hanya ditemukan korban dengan sendal, ya kalau tidak salah sendal, dan tentunya agak kesulitan. Kemudian kita lakukan olah TKP, tim kami ke sana dipimpin ke SPKT untuk mengambil sidik jari.
Dari sidik jari inilah kita punya alat namanya MAMBIS yang bisa mengidentifikasi. Setelah diambil sidik jari, kita cek di aplikasi, kemudian tertera bahwa sidik jarinya identik dengan korban atas nama Mularti. Korban atas nama Mularti yang seharian berdomisili di wilayah Kabupaten Kecamatan Kaponewon Pandai untuk korban. Dari setelah kita ketahui identitas korban, segera kami lakukan penyelidikan, tentunya melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kami bagi timnya, yang pertama khusus untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian tim yang kedua untuk melakukan pengecekan CCTV yang kemungkinan korban ini melewati jalan tersebut sehingga bisa teridentifikasi, termasuk tentunya mengecek IT ataupun komunikasi yang digunakan oleh handphone yang bersangkutan ataupun korban. 3 tim ini terus berpacu dengan waktu karena bagaimanapun kita harus segera mengungkap identitas, kemudian motifnya, termasuk dari motifnya itu bisa ketahuan siapa pelakunya. Alat penyelidikan, pemeriksaan saksi, kemudian pengecekan CCTV, kemudian pengecekan IT, termasuk barang-barang bukti yang ada di lapangan atau di TKP maupun di tempat lain. Akhirnya kita mengerucut ke 1 orang yang diduga sebagai pelaku. Ini berdasarkan hasil pengecekan CCTV tentunya. CCTV-nya banyak di wilayah Bantul, kita cek satu-satu, memang butuh waktu lama 2-3 hari, tapi alhamdulillah dari hasil keseriusan anggota kami bisa mengidentifikasi bahwa tersangka dan pelaku termonitor di satu CCTV berboncengan, dan ini sudah diakui oleh tersangka bahwa yang bersangkutan mengajak korban untuk ketemuan atau bertemu di Panembahan, Rumah Sakit Panembahan Pasopati, kemudian Senopati, Pantai Depok, kemudian jadi pakai kendaraan yang korban. Jadi pelaku juga bawa motor, tapi motornya dititip di Rumah Sakit Panembahan Senopati. Kemudian mereka jalan-jalan menggunakan kendaraan korban. Setelah jalan-jalan di pantai, kemudian mereka sempat ke losmen juga. Kemudian setelah dari losmen, sekitar jam-jam 10-an mereka kembali ke pantai lagi menikmati suasana pantai, dan ketika itu korban mengajak untuk pulang. Pada saat korban mengajak untuk pulang, disinilah pelaku memang yang dari awal memang mengincar harta dari korban. Pelaku dengan korban ini sudah kenal, sudah beberapa kali keluar, sehingga korban pun diajak keluar, tidak curiga dan sebagainya. Di sini pelaku niatnya memang dari awal punya niat untuk menguasai harta milik korban. Pelaku pada saat akan naik motor langsung mencekik korban, kemudian memukul korban sampai korban tidak bernyawa. Setelah tidak bernyawa, korban masih sempat menyeret, pelaku masih sempat menyeret korban untuk menyembunyikan mayat korban ke muara Pantai Depok, sehingga tertutup oleh daun-daun. Diseret sekitar 3-4 meter. Sebelumnya pelaku sudah mengambil yang pertama uang korban sebesar 200.000, kemudian ada perhiasan berupa kalung, kemudian cincin, nanti bisa dilihat barang buktinya, termasuk motor korban nanti dibawa oleh pelaku. Menutupi mayat korban, selanjutnya pelaku meninggalkan TKP, kemudian untuk mengelabui ataupun menghilangkan jejak motor
yang milik korban ini dibawa di Pasar Bantul. Di Pasar Bantul, kemudian ditinggalkan, yang bersangkutan kemudian naik ojek online menuju Rumah Sakit Panembahan Senopati. Di rumah sakit, karena motornya tadi disimpan di situ, ini masih hari Minggu, disimpan di situ untuk ngambil motor. Setelah itu yang bersangkutan ke rumah. Yang bersangkutan langsung berangkat ke Surabaya. Mungkin untuk menghilangkan jejak, kemudian bersembunyi. Setelah di Surabaya ini, kami karena melakukan penyelidikan, akhirnya ketemu bahwa yang bersangkutan ada di Surabaya posisinya. Pas yang bersangkutan akan pulang ke Bantul, naik bus tepatnya di Janti. Pada saat akan turun dari bus, kita sudah siap di jalan menunggu memang yang bersangkutan tidak mengetahui. Pada saat turun dari bus, kita langsung amankan. Pada hari Rabu malam, Rabu tengah malam kalau tidak salah, tengah malam, dan langsung kami lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengakui semua perbuatannya, bahwa memang benar yang bersangkutan pada hari Minggu mengajak korban keluar, kemudian dengan tujuan untuk menguasai harta korban, diajak keluar, kemudian diambil barang-barangnya dan melakukan penganiayaan sehingga korban. Kami lihat di depan saya, ini adalah kalung milik korban yang pada saat kejadian karena dicekik, korban juga pernah ada perlawanan, putus, kemudian diambil oleh pelaku. Dan pada saat tiba di Bantul sebelum berangkat, kalungnya dititipkan di salah satu salon kalau tidak salah, Pak Bafang, untuk dititip dulu, diperbaiki, nanti disuruh jual katanya. Setelah diperbaiki dijual. Kemudian ini juga ada cincin milik korban. Kemudian ini handphone milik pelaku. Sudah kami cek percakapannya dan memang betul apa yang disampaikan oleh korban dan kekuatan di lapangan, di mana apa yang disampaikan pelaku, di mana pelaku janjian melalui handphone untuk ketemu, kemudian mengajak jalan-jalan. Setelah jalan-jalan, niatnya untuk mengambil harta dari korban dengan cara kekerasan. Kemudian ini uang sisa yang diambil 200.000 masih tersisa. Kemudian ini sendal milik korban. Kemudian ini baju milik korban juga. Ini termasuk baju milik korban. Kemudian ada juga ini tas milik pelaku, ini tas pinggang milik pelaku. Kemudian juga ada kendaraan. Sementara kami amankan 2 kendaraan. Yang pertama kendaraan milik dari pelaku, kemudian kendaraan yang dimiliki oleh korban sendiri. Kami sangkakan pasal 365 KUHP ayat 3 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Karena memang motifnya ingin menguasai harta dari korban, tapi dengan cara kekerasan kemudian menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Alhamdulillah dalam waktu hitungan 3 hari dari kita temukan hari Senin, Selasa 2 hari ya. Selasa Rabu, alhamdulillah 2 hari kita berpacu dengan waktu berkat kerjasama tim, kemudian dibantu oleh tim SAR yang ada di Parangtritis, kemudian bantuan dari Puskesmas, bantuan dari otopsi dari Polda DIY dan Jatangkas DIY. Kami berhasil mengungkap pelaku yang ada di belakang kami, walaupun awalnya kami kesulitan karena memang pada saat ditemukan identitas korban tidak ada. Di Kaponewan Panda, tepatnya di Kelurahan Wijirejo, jadi masih tetanggaan sebenarnya masih satu kampung dengan korban. Jadi umurnya 49 tahun, pekerjaan buruh harian lepas. Dari hasil pemeriksaan kami memang yang bersangkutan sudah ada hubungan juga dengan si korban, melakukan hubungan sebelum kejadian berjalan jadi pencurian dengan kekerasan. Yang bersangkutan
banyak utang. Jadi pelaku ini banyak utangnya di mana-mana, sehingga cara paling cepat mungkin ya dengan mengambil atau menguasai harta milik korban yang sedang bersangkanya. Mungkin korban melakukan perlawanan sehingga yang bersangkutan atau tersangka melakukan tindakan kekerasan dan menyebabkan meninggal. Jadi spontanitas, tapi mungkin karena terlalu keras pukulannya, cekiannya, akhirnya korban dari awal untuk meninggal dunia hasil dari pengakuan dan termasuk hasil olah TKP kami dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, dan yang bersangkutan juga tidak menduga awalnya bisa meninggal dunia karena panik tadi itu. Akhirnya mungkin karena panik dipukul, dicekik, kemudian diseret ke semak-semak untuk pada saat itu tidak terlihat. Pada saat turun dari bis melihat ada anggota banyak, berusaha melarikan diri tentunya karena memang merasa sudah dicari, sudah bersalah kan. Akhirnya anggota kami melakukan tindakan tegas terukur dan suami seperti ini kondisinya yang sah dan statusnya masih suami istri. Nah, antara korban dengan pelaku ya hubungan gelap saja, hubungan gelap. Dan sudah 2-3 kali katanya keluar bersama-sama dan melakukan hubungan suami. Kalau pelaku ini harus ada di korban ya? Bisa nggak sekarang juga? Nggak nyangka ya kalau ini spontan ya waktu itu. Itu dicekik dulu atau langsung dipukul? Sempat ke Surabaya ke tempat siapa waktu itu Pak melarikan diri atau karena bingung aja? Itu pacarnya ya? Pacar. Udah berapa lama hubungan sama korban? Setengah tahun ya? Sudah sering ketemuan ya? Padahal sebenarnya Pak sampean senang sama korban, cinta apa sih? Surabaya ada ini juga, ada pacar juga di sana. Berarti dua juga ini. Nanti itu tujuan. Jadi di Surabaya sempat ketemu cewek juga di sana pacarnya. Oh gitu. Cerita nggak kalau di sana habis membunuh ini orang? Ya, pulangnya karena uang habis atau ini? Mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Untuk keluarga korban? Ya, seperti itulah ya. Ini mata pijang. Ya berarti sebelum dia pergi motor ini Dia pindah motor untuk pecah sama ceweknya. Datang bareng-bareng ke sana bagi tempat di milik pelaku ini pakai sana dari tempat ini. Jadi lagi ditinggal pakai motor ini ditaruh di pasar Bantul ya. Nah, pasar Bantul. Dari pasar Bantul pelaku naik ojek online ke rumah sakit lagi ngambil motornya ini.